Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, di sini kita akan membahas tentang pelaporan dan analisis keuangan. Yang terdiri dari saya, Sabrina Lukita Siswadi, Indah Ramasari, Andini Dwi Megarachman, Khairi Syauki, Muhammad Husnul Wafa, Sabila Putri Vinora, dan Syatswana Widyasawa. Tujuan analisis, menjelaskan lingkungan pelaporan dan analisis keuangan. Yang kedua, mengidentifikasi apa yang merupakan prinsip akuntansi yang berlaku untuk generally accepted accounting principles. Menjelaskan tujuan akuntansi keuangan, mengidentifikasi kualitas informasi dan prinsip akuntansi, serta konvensi yang menentukan aturan akuntansi. Dan yang keempat, menjelaskan relevansi informasi akuntansi terhadap analisis dan penilaian bisnis serta mengidentifikasi keterbatasannya. Yang kelima, menjelaskan pentingnya akuntansi akrual beserta kekuatan dan keterbatasannya. Yang keenam, memahami konsep ekonomi tentang laba dan membedakannya dengan arus kas dan laba yang dilaporkan. Mempelajari untuk membuat penyesuaian atas laba yang dilaporkan untuk memenuhi tujuan analisis. Yang ketujuh, menjelaskan akuntansi nilai wajar, value accounting, dan perbedaannya dengan model biaya historis, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan akuntansi nilai wajar, dan implikasinya terhadap analisis. Yang ke-8, menjelaskan kebutuhan dan teknik analisis akuntansi. Lingkungan pelaporan keuangan. Laporan keuangan wajib merupakan produk lingkungan pelaporan keuangan yang paling penting. Informasi di laporan keuangan dinilai relatif berdasarkan kebutuhan informasi dari pengguna dan sumber informasi alternatif, seperti data ekonomi, laporan analisis, dan pengungkapkan sukarela manajer. Laporan keuangan wajib itu ada 3. Yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah laporan keuangan atau laporan tahunan ini sering berfungsi untuk mempublikasikan produk jasa dan pencapaian perusahaan kepada pemegang saham dan pihak lain. Yang kedua ada pengumuman laba, yaitu pengumuman laba itu dibuat oleh perusahaan untuk menyediakan informasi ringkasan penting mengenai posisi dan kinerja perusahaan baik untuk periode triwulan maupun tahunan kepada publik terlebih dahulu. Yang ketiga adalah laporan wajib lainnya. Intinya, laporan keuangan wajib itu merupakan bagian terpenting dari proses pelaporan keuangan. Terdapat laporan wajib penting lainnya seperti selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib. Yang pertama adalah Generally Accepted Accounting Principles. Laporan keuangan disusun sesuai dengan GAAP yang merupakan aturan dan pedoman akuntansi keuangan. Pembahasan akan mengacu pada 2 perangkat GAAP, yang pertama US GAAP dan kedua IFRS. US GAAP yaitu mengacu pada aturan dan praktik yang saat ini digunakan di Amerika Serikat. Sedangkan IFRS yang mengacu pada aturan dan prinsip yang ditetapkan oleh International Accounting Standard Board dan diadopsi oleh sebagian besar negara di luar Amerika Serikat. Nah, USGAP ini lebih terperinci dengan banyak aturan dan peraturan khusus, sedangkan IFRS cenderung lebih berorientasi pada prinsip dengan pedoman yang tidak terlalu terperinci. Yang kedua ada manajer. Manajer itu pihak yang paling bertanggung jawab atas pelaporan keuangan yang wajar dan akurat terletak pada manajer. Oleh sebab itu, manajer memiliki kendali tertinggi atas integritas sistem akuntansi dan catatan keuangan yang membentuk laporan keuangan. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak manajer yang menyalahgunakan kebijakan ini untuk pengelolaan laba, melakukan window dressing laporan keuangan, tindakan untuk membuat laporan keuangan atau kinerja akhir tahun perusahaan terlihat lebih baik atau berhasil mencapai targetnya. Yang ketiga, mekanisme pengawasan dan pelaksanaan. Faktor ini dapat memastikan keandalan dan integritas laporan keuangan. Audit eksternal merupakan mekanisme penting untuk memastikan kualitas dan keandalan laporan keuangan. Hasil audit adalah laporan auditor yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Contohnya itu hasil audit adalah laporan auditor. Intinya itu laporan audit itu adalah opini audit. Auditor itu dapat mengeluarkan 3, opini wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion. Yang kedua, opini wajar dengan pengecualian.
qualified opinion, dan yang ketiga tidak memberikan opini atau disclaimer of opinion. Selanjutnya, yang keempat ada corporate governance. Pengawasan penting lainnya atas laporan keuangan adalah mekanisme tata kelola perusahaan corporate governance. Hal ini meliputi pengawasan metode akuntansi, prosedur, dan audit internal. Corporate governance itu bisa dijelaskan lebih rincinya itu, yaitu ditunjuk oleh dewan direksi dan diwakili oleh manajer dan pihak luar. Banyak pihak yang percaya bahwa komite audit dan independen dan kuat merupakan fitur tata kelola perusahaan penting yang berkontribusi besar pada kualitas keuangan. Yang kedua, Securities and Exchange Commission atau CAC. Yang pertama itu staf CAC itu memeriksa laporan ini untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan akuntansi. Yang kedua, pelanggaran ini seperti kesalahan interpretasi atas standar hingga penipuan langsung dan pemalsuan akun. Yang lebih jelasnya lagi, CAC itu memainkan peran aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan standar akuntansi. Seluruh perusahaan publik harus menyerahkan laporan keuangan auditan ke CAC. CAC juga telah membawa tindakan penegakan aturan terhadap ratusan perusahaan selama bertahun-tahun atas pelanggaran akuntansi. Yang keenam, proses pengadilan atau litigasi. Ancaman litigasi merupakan pengawasan penting terhadap manajer dan auditor. Contohnya, ancaman ini tuh mempengaruhi manajer untuk mengadopsi lebih banyak tanggung jawab praktik pelaporan untuk pengungkapan wajib maupun sukarela. Selanjutnya, standar informasi alternatif. Yang pertama, informasi ekonomi, industri, dan perusahaan. Para investor menggunakan informasi ekonomi dan industri untuk mempengaruhi proyeksi perusahaan. Selain itu, informasi khusus mengenai perusahaan seperti berita akuisisi, divestasi, perubahan manajemen, dan perubahan auditor. Contohnya seperti berita ekonomi makro yang mempengaruhi keseluruhan pasar saham, yang meliputi data pertumbuhan ekonomi, ketenaga kerjaan, perdagangan luar negeri, suku bunga, dan pertukaran mata uang. Yang kedua, pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela merupakan sumber informasi yang semakin penting. Terdapat beberapa motivasi untuk pengungkapan sukarela. Motivasi yang mungkin paling penting adalah kewajiban hukum atau legal liability. Motivasi lainnya adalah penyesuaian ekspektasi atau expectation adjustment. Akan tetapi motivasi lainnya akan memberikan sinyal di mana manajer dianggap akan mengungkapkan berita baik untuk meningkatkan harga saham perusahaannya. Terdapat beberapa motivasi untuk pengungkapan sukarela, yaitu kewajiban hukum atau legal liability, penyesuaian ekspektasi atau expectation adjustment, memberikan sinyal, signaling, dan yang terakhir informasi untuk mengelola ekspektasi atau manage expectation. Yang ketiga, perantara informasi. Perantara informasi atau analis memainkan peran penting dan unik dalam pelaporan keuangan. Mereka dianggap melakukan beberapa fungsi dari perantara informasi, yaitu pengumpulan informasi, interpretasi informasi, analisis strategis, dan rekomendasi. Satu sisi, mereka mewakili kelompok pengguna yang canggih dan aktif. Di sisi lain, mereka merupakan salah satu sumber alternatif informasi yang paling penting. Sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Yang pertama, kualitas informasi akuntansi yang diinginkan. Relevansi atau relevance adalah kapasitas informasi untuk mempengaruhi keputusan dan merupakan yang pertama dari dua kualitas primer informasi akuntansi. Selanjutnya, keandalan atau reliability merupakan kualitas penting kedua dari informasi keuangan. Agar informasi dapat diandalkan, maka informasi tersebut harus dapat diverifikasi, disajikan secara jujur dan netral. Yang kedua, prinsip akuntansi. Kualitas informasi akuntansi yang diinginkan berfungsi sebagai kriteria konseptual untuk prinsip akuntansi. Kalian dalam menggunakan angka akuntansi untuk menganalisis keuangan memberikan pemahaman tentang kerangka akuntansi yang mendasari perhitungan. Hal ini mencakup prinsip yang mengatur pengukuran aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Yang ketiga, akuntansi akrual. Akuntansi modern mengadopsi basis akrual atas dasar arus kas yang lebih primitif. Berdasarkan akuntansi akrual, pendapatan diakui ketika diterima dan beban diakui ketika terjadi, tanpa memperhatikan apakah kas tersebut diterima atau dibayarkan. Basis akrual ini bisa dikatakan yang paling penting, tetapi juga merupakan fitur akuntansi modern yang kontroversial.
Selanjutnya di sini ada yang keempat itu biaya historis dan nilai wajar. Nah, ini ada ilustrasi dari biaya historis versus nilai wajar pada penentuan laba. Jadi bisa dilihat berdasarkan model historis itu, laba ditentukan dengan mengaitkan antara biaya dengan pendapatan yang diakuinya yang harus direalisasi dan beralah. Sedangkan berdasarkan model nilai wajar, laba ditentukan hanya dengan menghitung perubahan neto nilai wajar antara aset dan liabilitas. Nah, untuk penentuan nilai wajar itu sendiri tergantung pada fakta dan keadaan dan memerlukan pertimbangan yang signifikan. Terlepas dari teknik penilaian yang digunakan, entitas harus memasukkan penyesuaian risiko yang sesuai yang pelaku pasar akan lakukan, misalnya untuk kredit dan likuiditas. Ketika mengukur nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian, maka entitas memilih model penilaian yang paling relevan untuk digunakan, membuat asumsi-asumsi yang diperlukan dan menilai keandalan yang dapat digunakan atas informasi harga yang tersedia untuk maksud estimasi harga di mana transaksi yang wajar terjadi antar pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Yang kelima ada materialitas. Materialitas merupakan besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Yang keenam itu konservatisme. Watts tahun 2003 mendefinisikan konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan, di mana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba, serta segera mengakui kerugian dan utang yang mempunyai kemungkinan akan terjadi. Next. Selanjutnya, relevansi dan keterbatasan akuntansi. Relevansi informasi akuntansi keuangan, salah satu elemen relevansi informasi akuntansi tetap merupakan nilai umpan baik untuk merevisi atau menegaskan keyakinan investor. Analisis ini minimal mendukung nilai umpan baik informasi akuntansi dengan mengungkapkan hubungan yang kuat antara angka akuntansi dengan harga saham. Selanjutnya, keterbatasan informasi laporan keuangan. Perakiraan laporan dan rekomendasi analisis bersama dengan sumber informasi alternatif lainnya adalah pesaing utama bagi informasi akuntansi. Adapun keunggulan yang ditawarkan oleh sumber-sumber alternatif ini yaitu yang pertama, ketetapan waktu. Laporan biasanya dibuat setiap triwulan dan biasanya diterbitkan sampai 6 minggu setelah berakhir triwulan tersebut. Sebaliknya, analisis memperbarui perkiraan dan rekomendasi mereka secara real-time segera setelah informasi mengenai perusahaan tersedia baginya. Yang kedua, frekuensi erat kaitannya dengan ketetapan waktu. Laporan keuangan dibuat secara periodik, khususnya setiap triwulan. Akan tetapi, sumber informasi alternatif yang meliputi laporan analisis diterbitkan ke pasar ketika peristiwa bisnis menghendaki revisi. Yang ketiga, berpandangan ke depan. Sumber informasi alternatif, khususnya laporan dan perkiraan analisis, menggunakan banyak informasi yang berpandangan ke depan. Laporan keuangan memuat perkiraan yang terbatas. Faktanya, akuntansi atau laba aktual lebih relevan dibandingkan arus kas, baik secara konseptual maupun praktis. Laba aktual lebih relevan dibandingkan arus kas dalam mengukur kondisi keuangan dan kinerja serta dalam penilaian. Next. Nah, sekarang di sini ada akrual landasan akuntansi. Nah, laporan keuangan utamanya itu dibuat berdasarkan basis akrual. Para pendukung basis akrual sangat meyakini bahwa akuntansi akrual dibandingkan akuntansi kas baik untuk mengukur kinerja dan kondisi keuangan. Akuntansi akrual merupakan campuran yang kompleks dan tidak sempurna yang mengaburkan tujuan laporan keuangan menyediakan informasi tentang arus kas dan kapasitas penghasil kas. Basis akrual itu sendiri merupakan sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadi transaksi walaupun kas belum diterima. Nah, kerangka akuntansi akrual itu sendiri bertujuan untuk menginformasikan penggunaan mengenai konsekuensi aktivitas bisnis untuk arus kas masa depan perusahaan secepat mungkin dengan tingkat kapasitas yang wajar.
Proses akrual pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Yang pertama ada pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika diterima maupun direalisasi atau dapat direalisasi. Pendapatan direalisasi ketika kas diperoleh atau produk atau jasa yang diserahkan biasanya piutang. Yang kedua ada pengaitan beban. Pengaitan akuntansi akrual menyatakan bahwa beban harus dikaitkan dengan pendapatan yang bersesuaian dengan beban tersebut. Proses pengaitan ini berbeda untuk dua jenis utama beban. Beban yang muncul dalam produksi suatu produk atau jasa yang disebut dengan beban pokok penjualan, sedangkan beban yang tidak langsung berkaitan dengan produksi atau penjualan produk atau jenis biaya disebut seperti beban administrasi. Nah, di sini tuh ada ilustrasi tentang akrual bisnis, apa tuh akuntansi akrualnya. Di sini income statement-nya itu revenue-nya ada t-shirt sales sebesar 500, expenses-nya itu t-shirt cost-nya itu sebesar 250, screen depreciation-nya itu ada 50, printing charges-nya itu ada 37, dan total expenses-nya itu ada 337,50. Net income-nya itu sebesar 162,50. Nah, terus di sini ada balance sheet accrual basis-nya. Di situ ada aset. Pertama itu ada cash-nya itu sebesar 275. T-shirt inventory-nya itu sebesar 337,50. Receivables-nya itu sebesar 250. Total asetnya sebesar 862,50. Dan total asetnya itu sebesar 862,50. Nah, equity-nya itu ada beginning equity sebesar 700, at net income-nya sebesar 162,50, dan total equity-nya itu sebesar 862,50. Nah, transaksi bisnis yang dilibatkan pada akrual itu ada beban, kewajiban, dan kerugian yang sudah terjadi tapi belum tercatat dalam akun. Pendapatan dan aset yang sudah didapatkan tapi belum tercatat di dalam akun. Perbedaan akrual jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu mengacu pada perbedaan waktu jangka pendek antara laba dan arus kas. Jangka panjang, kapitalisasi aset itu sendiri adalah proses penundaan atau menangguhkan biaya yang dikeluarkan pada periode berjalan yang manfaatnya diharapkan pada periode mendatang. Nah, di sini itu ada dampak penjualan kredit pada laba dan arus kas. Nah, yang pertama itu jangka waktu kredit. Semakin panjang jangka kredit yang diberikan, semakin panjang jarak antara transaksi penjualan dengan penerimaan uang kas dari penjualan tersebut. Selanjutnya itu yang kedua ada keaktifan para petugas penagih hutang. Dalam arti semakin aktif petugas melakukan penagihan piutang pada waktunya, semakin tepat arus kas yang masuk ke dalam kas perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada mutu atau bonaviditas kreditur, dalam arti yang dipercaya perusahaan untuk membeli barang secara kredit. Terus yang keempat itu ada situasi usaha pada umumnya. Hal ini berarti bila keadaan situasi usaha cenderung normal dan likuiditas perusahaan secara umum baik, maka kemungkinan penundaan pembayaran relatif kecil. Lalu ada relevansi dan keterbatasan akuntansi akrual. Relevansi akuntansi akrual. Keunggulan konseptual akuntansi akrual dibandingkan arus kas ini muncul karena laporan laba rugi berbasis akrual lebih relevan untuk mengukur kapasitas penghasil kas saat ini dan masa depan perusahaan. Akrual jangka pendek dan jangka panjang penting bagi relevansi laba dibandingkan dengan arus kas. Yang pertama ada relevansi akrual jangka pendek dan relevansi akrual jangka panjang. Relevansi akrual jangka pendek meningkatkan relevansi akuntansi dengan membantu mencatat pendapatan yang diterima dan dibeban ketika terjadi. Lalu ada relevansi akrual jangka panjang. Untuk melihat pentingnya akrual jangka panjang, perhatikan bahwa arus kas bebas untuk perusahaan dihitung dengan mengurangkan investasi pada aset operasi jangka panjang dari arus kas operasi. Nah, di sini itu ada basis cash. Basis cash itu jadi sebelum perusahaan-perusahaan itu biasanya memakai accrual basis, mereka itu sebelumnya menggunakan cash basis. Nah, cash basis itu sendiri merupakan sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi yang hanya mencatat transaksi jika ada penerima atau pengeluaran kas. Jadi, menurut perusahaan sekarang itu rata-rata mereka menggunakan akuntansi akrual karena akuntansi akrual itu sendiri tuh dia bisa mencatat apapun walaupun
transaksinya itu tuh kasnya belum masuk. Jadi rata-rata perusahaan sekarang itu lebih memilih menggunakan akuntansi akrual. Selanjutnya, implikasi analis akuntansi akrual. Akuntansi akrual lebih unggul dibandingkan dengan akuntansi kas dalam mengukur kinerja dan kondisi keuangan serta dalam memperkirakan arus kas masa depan. Namun, akuntansi akrual tetap memiliki keterbatasan. Konsekuensinya, angka akuntansi akrual selalu digunakan dalam analis dan penelitian bisnis. Next. Mitos dan kebenaran tentang akrual dan arus kas. Yang pertama ada mitos akrual dan arus kas. Terdapat beberapa mitos dan kesalahpahaman mengenai akuntansi akrual, laba, dan arus kas. Yang pertama, karena nilai perusahaan bergantung pada arus kas masa depan, hanya arus kas kini yang relevan untuk penilaian. Meskipun nilai perusahaan hanya tergantung dari arus kas masa depan, tidak ada alasan untuk mengaitkan arus kas kini dengan arus kas masa depan. Yang kedua, semua arus kas memiliki nilai relevan. Banyak jenis arus kas yang tidak mempengaruhi nilai perusahaan, misalnya kas dari pelunasan piutang pelanggan. Yang ketiga, semua penyesuaian akuntansi akrual tidak relevan dalam hal nilai. Yang keempat, arus kas tidak dapat dimanipulasi. Pernyataan ini bukan hanyalah salah, bahkan arus kas lebih mudah dimanipulasi dibandingkan dengan laba. Misalnya arus kas dapat ditingkatkan dengan menunda pengeluaran modal atau pembayaran beban. Yang kelima, ada semua laba dimanipulasi. Yang terakhir, tidak mungkin untuk terus-menerus meningkatkan laba untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua, ada fakta akrual dan arus kas. Fakta pertama ada akuntansi laba. Akrual lebih relevan dibandingkan arus kas, baik secara konseptual maupun praktis. Laba akrual lebih relevan dibandingkan arus kas dalam mengukur kondisi keuangan dan kinerja serta dalam penilaian. Yang kedua, arus kas lebih andal dibandingkan akrual. Pernyataan ini benar dan menyarankan bahwa arus kas dapat memainkan peran pelengkap atas akrual. Yang ketiga, angka akuntansi akrual dapat menyebabkan distorsi akuntansi. Lalu fakta yang terakhir, nilai perusahaan dapat ditentukan dengan angka akuntansi akrual. Konsep laba. Hal penting dalam akuntansi akrual adalah konsep laba. Laba merupakan bagian dari informasi perusahaan yang paling banyak diminta oleh pasar keuangan. Secara konseptual, laba bertujuan untuk memberikan pengukuran pada perubahan kekayaan pemegang saham atau stakeholder selama satu periode dan estimasi profitabilitas bisnis saat ini. Jadi sampai sejauh mana bisnis tersebut dapat menutupi biaya operasi dan memperoleh imbal hasil untuk para pemegang saham. Konsep laba ekonomi. Konsep laba ekonomi biasanya ditentukan dengan arus kas selama periode yang bersangkutan ditambah perusahaan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Artinya laba ekonomi merupakan indikator dan kinerja perusahaan lalu mengukur pengaruh keuangan dari semua kejadian dalam periode tertentu secara komprehensif. Akan tetapi, karena sifatnya yang komprehensif, laba ekonomi mencakup komponen berulang dan komponen yang tidak berulang, sehingga kurang berguna untuk memperkirakan potensi laba masa depan. Laba permanen, yang biasa disebut juga laba berkelanjutan atau laba berulang, merupakan rata-rata laba stabil yang diharapkan dapat diperoleh selama masa bisnis dengan kondisi bisnis pada saat ini. Laba permanen mencerminkan fokus jangka panjang. Oleh karena itu, laba permanen secara konseptual mirip dengan kekuatan produktif berkelanjutan, yang merupakan konsep penting dalam penilaian ekuitas dan analisis kredit. Laba operasi merupakan konsep penting dalam penilaian kepentingan yang timbul dari tujuan keuangan perusahaan untuk memisahkan aktivitas operasi perusahaan dari aktivitas pendanaan atau pembendaharaan. Secara konseptual, laba operasi jelas berbeda dengan laba permanen. Laba operasi yang mungkin mencakup beberapa komponen yang tidak berulang dan berulang. Next. Laba akuntansi atau accounting income atau laba dilaporkan atau report income didasarkan pada konsep akuntansi aktual. Meskipun laba akuntansi mencerminkan aspek laba ekonomi dan laba permanen, laba ini tidak ditujukan untuk mengukur kedua konsep laba tersebut. Pengakuan pendapat dan pengaitan. Pengakuan pendapat merupakan titik awal pengukuran laba dan kondisi yang diperlukan untuk pengakuan adalah yang pertama direalisasi dan yang kedua
diterima. Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba ekonomi. Laba akuntansi mempertimbangkan pendapatan berlebih setelah biaya ekspresif dikurangi, sedangkan laba ekonomi mempertimbangkan biaya ekspresif serta biaya peluang implisit. Dan yang kedua, laba akuntansi dicatat dalam laporan laba audit perusahaan, sedangkan laba ekonomi dihitung untuk keperluan pengambilan keputusan internal. Komponen permanen, sementara, dan nilai yang tidak relevan. Yang pertama itu komponen permanen. Setelah kita melihat bahwa laba akuntansi berusaha menangkap elemen laba permanen maupun laba ekonomi, tetapi memiliki kesalahan pengukuran. Karenanya penting untuk melihat bahwa laba akuntansi terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu komponen permanen. Komponen laba akuntansi yang permanen diharapkan akan terjadi sepanjang waktu yang tidak terbatas. Karakteristik komponen ini serupa dengan konsep laba permanen ekonomi. Yang kedua itu komponen sementara. Komponen laba akuntansi yang sementara tidak diharapkan untuk terjadi lagi. Biasanya merupakan peristiwa yang terjadi satu kali. Yang ketiga itu komponen nilai yang tidak relevan. Komponen yang tidak relevan dengan nilai value irrelevant komponen tidak memiliki konten ekonomi. Komponen ini adalah distorsi akuntansi. Komponen ini timbul karena ketidaksempurnaan akuntansi. Komponen ini memiliki dampak pada nilai perusahaan. Next. Wafa di-unmute deh. Implikasi analisis. Menyesuaikan laba akuntansi merupakan tugas penting dalam analisis keuangan. Sebelum membuat penyesuaian, penting untuk menentukan apakah tujuan analisis adalah mencari laba ekonomi atau laba permanen berbeda baik sifat dan tujuan. Karenanya penyesuaian yang dibutuhkan untuk menentukan masing-masing pengukuran dapat jauh berbeda. Untuk menyesuaikan laba akuntansi dalam mencari laba ekonomi, perlu menggunakan pendekatan inklusif di mana kita akan mengambil seluruh komponen laba baik yang berulang maupun tidak. Next. Penyesuaian laba permanen. Analisis perlu untuk menentukan terlebih dahulu komponen permanen dari laba akuntansi periode berjalan dengan mengidentifikasi dan memasukkan komponen sementara dari laba akuntansi dengan tepat. Yang kedua itu penyesuaian laba ekonomi. Dalam menyesuaikan laba akuntansi untuk menentukan laba ekonomi, maka perlu mengadopsi pendekatan yang memasukkan semua komponen laba apakah berulang atau tidak berulang. Yang ketiga itu penyesuaian laba operasi. Pada saat menentukan laba operasi, analisis yang bertugas sering memulai dengan menentukan laba inti di mana mereka tidak memasukkan komponen laba non-operasi seperti beban bunga. Next. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi nilai wajar. Menurut model akuntansi, nilai wajar, nilai aset, dan liabilitas ditentukan berdasarkan nilai wajar, seperti biasanya harga pasar pada tanggal pengukuran, yaitu setiap tanggal pelaporan keuangan. Perbandingan model biaya historis dengan nilai wajar itu, jadi transaksinya versus penilaian saat ini, itu adalah, kalau model biaya historis itu, nilai aset dan kewajiban sangat bergantung pada model transaksi aktual perusahaan di masa lalu. Sedangkan kalau nilai wajar itu, jumlah aset dan kewajiban ditentukan dengan harga pasar paling akhir, dengan asumsi penilaian tidak didasarkan pada transaksi aktual. Yang kedua, biaya historis versus harga pasar. Untuk yang model biaya historis, penilaian ditentukan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan, sedangkan untuk nilai wajar, penilaian ditentukan berdasarkan harga pasar atau asumsi nilai pasar. Yang ketiga, pendekatan laba alternatif. Untuk model biaya historisnya, laba yang ditentukan dengan mengaitkan antara biaya dengan pendapatan yang diakuinya yang harus direalisasi dan diperoleh, sedangkan nilai wajarnya, laba ditentukan hanya dengan menghitung perubahan atau nilai wajar antara aset dan liabilitas.
Nah, selanjutnya itu di sini ada pertimbangan dalam mengukur nilai wajar. Mendefinisikan nilai wajar dalam arti luas, nilai wajar berarti nilai pasaran terminologi, nilai wajar digunakan bukan hanya menggunakan nilai pasar. Nah, karena jika pasar primer tidak ada untuk aset atau liabilitas, di mana harga pasar bisa mudah ditentukan. Nah, orang masih memperkirakan nilai wajar dengan mengacu pasar sekunder atau melalui penggunaan teknik penilaian. Namun, dengan mengacu pasar sekunder atau melalui penggunaan teknik penilaian, namun demikian ide ini dibalik nilai wajar dan sudah 4 mungkin lebih mendekati nilai pasar. Oleh karena itu, secara konseptual melewati tidak berbeda dengan nilai pasar mencerminkan asumsi pelaku pasar saat ini, misalnya investor. Tentang nilai sekarang dari arus kas masuk atau diharapkan timbul dari aset atau liabilitas. Nah, di sini tuh ada 5 aspek mengenai definisi nilai wajar yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada pada tanggal pengukuran. Nilai wajar dari aset atau liabilitas ditentukan saat tanggal pengukuran, yaitu tanggal laporan posisi keuangan, bukan tanggal ketika aset dibeli pertama kalinya. Yang kedua ada transaksi hipotesis. Transaksi yang membentuk dasar penilaian merupakan hipotesis. Tidak ada penjualan aktual atau aset, dengan kata lain nilai wajar ditentukan seolah-olah aset telah terjual pada tanggal pengukuran. Selanjutnya itu transaksi teratur. Konsep interaksi teratur mengeliminasi pertukaran yang terjadi dalam kondisi yang tidak biasa, seperti di bawah paksaan. Selanjutnya itu ada pengukuran berbasis pasar. Pengukuran nilai wajar merupakan pengukuran berbasis pasar, bukan pengukuran entitas spesifik. Nah, yang terakhir itu ada harga keluar. Nilai wajar aset adalah harga hipotesis di mana bisnis dapat menjual. Harga tersebut bukan harga yang perlu dibayar untuk membeli aset atau harga masuk. Demikian pula, nilai wajar liabilitas adalah harga di mana bisnis dapat mengalihkan liabilitas kepada pihak ketiga, bukan harga yang akan mengasumsikan liabilitas tersebut. Nah, di sini itu ada teknik penilaian yang tepat tergantung pada ketersediaan input data, kecuali ada beberapa perubahan keadaan yang memungkinkan penentuan nilai wajar lebih akurat. Ada 3 pendekatan dasar untuk penilaian adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada pendekatan pasar. Sesuai namanya, pendekatan pasar menggunakan harga baik secara langsung atau tidak langsung dari transaksi pasar yang sebenarnya. Kadang-kadang harga pasar ditransformasikan ke dalam beberapa cara dalam menentukan nilai wajar. Pendekatan ini dapat digunakan sebagai besar input level 1 atau input level 2. Selanjutnya itu pendekatan penghasilan. Dalam pendekatan penghasilan, nilai diukur dengan mendiskontokan harapan arus kas atau laba masa depan untuk periode berjalan. Harapan pasar saat ini perlu digunakan sejauh mungkin dalam menentukan nilai diskonto. Terus yang terakhir itu ada pendekatan biaya. Pendekatan biaya digunakan menentukan biaya pengganti saat ini untuk aset, yaitu menentukan biaya untuk mengganti kapasitas manfaat atau service capacity yang tersisa dari suatu aset. Dalam pendekatan ini, nilai wajar ditentukan sebagai biaya kini kepada pelaku pasar atau bertindak sebagai pembeli untuk memperoleh atau membangun aset pengganti dengan manfaat yang sebanding telah disesuaikan dengan pengembangan teknologi, pemakaian alam, dan kerusakan alam dan keusahaan ekonomis. Next. Nah, di sini tuh ada keunggulan dan kelemahan akuntansi nilai wajar. Nah, yang kita akan bahas dulu itu yang keunggulan. Yang pertama itu mencerminkan informasi terkini. Akuntansi nilai wajar mencerminkan informasi terkini mengenai nilai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua itu ada kriteria pengukuran konsisten. Dalam akuntansi nilai wajar diharapkan semua aset dan liabilitas akan diukur menggunakan kriteria yang konsisten dan menarik secara konseptual. Yang ketiga itu ada komparabilitas. Akuntansi nilai wajar akan meningkatkan komparabilitas, yaitu kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan dari perusahaan yang berbeda. Nah, yang keempat itu tidak ada bias konservatif. Menghilangkan konservatisme diharapkan dapat meningkatkan keandalan karena netralitas, yaitu melaporkan informasi tanpa bias. Yang terakhir itu lebih berguna untuk analisis ekuitas. Salah satu keluhan akuntansi tradisional adalah terlalu berorientasi dalam memberikan informasi untuk analisis kredit. Maka dari itu, banyak yang berpendapat bahwa pengadopsian model nilai wajar akan membuat akuntansi lebih berguna untuk analisis ekuitas. Nah, selanjutnya itu di sini ada kelemahan. Yang pertama itu objektivitas lebih rendah. Kritik utama terhadap akuntansi nilai wajar adalah kurang dapat diandalkan karena kurangnya objektivitas. Selanjutnya itu ada rentan terhadap manipulasi.
berkaitan erat dengan objektivitas yang rendah. Selain itu juga ada kekhawatiran bahwa akuntansi nilai wajar akan meningkatkan kemampuan manajer untuk memanipulasi laporan keuangan. Selanjutnya itu ada penggunaan input tingkat 3. Input tingkat 3 ini kurang objektif. Jika input level 3 digunakan secara luas, maka semakin banyak yang percaya bahwa model akuntansi nilai wajar akan mengurangi keandalan laporan keuangan. Selanjutnya itu tidak ada unsur konservatif. Banyak akademisi dan praktisi yang lebih memilih akuntansi konservatif. Ada 2 keunggulan utama dari konservatisme. Yang pertama itu bahwa secara alamiah saling hapus bias optimistis pada bagian manajemen untuk melaporkan laba yang lebih tinggi atau aset neto yang lebih tinggi. Kedua, penting bagi analisis kredit dan kontrak utang karena kreditor lebih memilih laporan keuangan yang menyoroti risiko sisi bawah. Nah, yang terakhir itu ada volatilitas laba yang berlebihan. Next. Nah, di sini tuh ada implikasi untuk analisis. Yang pertama itu ada berfokus pada laporan posisi keuangan, yang kedua menyatakan kembali laba, yang ketiga menganalisis penggunaan input, yang terakhir itu ada menganalisis liabilitas keuangan. Nah, selanjutnya itu di sini itu ada pengantar analisis akuntansi. Analisis akuntansi merupakan proses evaluasi sejauh mana angka akuntansi suatu perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Analisis akuntansi merupakan prasyarat penting bagi analisis keuangan efektif. Hal ini disebabkan kualitas analisis keuangan dan kesimpulan yang ditarik tergantung pada kualitas dari informasi akuntansi yang mendasar bahan untuk analisis. Analisis akuntansi melibatkan sejumlah tugas yang berbeda, seperti mengevaluasi risiko akuntansi dan kualitas laba perusahaan, mengestimasi kekuatan laba, dan membuat penyesuaian diperlukan dalam laporan keuangan agar mencerminkan realitas ekonomi yang dapat membantu analisis keuangan. Next. Nah, di sini itu ada kebutuhan untuk analisis akuntansi. Kebutuhan untuk analisis akuntansi muncul karena 2 alasan. Yang pertama itu, akuntansi akrual meningkatkan akuntansi kas dengan mencerminkan aktivitas bisnis secara tepat waktu. Terus yang kedua itu ada laporan keuangan dibuat untuk berbagai macam penggunaan dan kebutuhan informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan distorsi akuntansi. Nah, distorsi akuntansi itu yang pertama ada, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu distorsi akuntansi itu apa. Nah, distorsi akuntansi itu adalah perbedaan informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan kenyataan bisnis yang ada. Yang pertama di sini ada standar akuntansi. Nah, yang terkadang menyebabkan terjadinya distorsi setidaknya tiga sumber distorsi ini dapat diidentifikasi. Yang pertama, standar akuntansi merupakan hasil atau output dari proses politik. Yang kedua, standar akuntansi yang ditimbulkan dari prinsip akuntansi tertentu. Nah, yang ketiga ada konservatisme. Terus, yang pertama itu, dalam proses ini, standar terkadang gagal untuk meminta informasi yang relevan. Nah, yang kedua, untuk poin yang kedua, itu misalnya seperti prinsip biaya historis dapat mengurangi relevansi posisi keuangan karena tidak mencerminkan nilai pasar dari aset dan liabilitas. Nah, kalau yang ketiga itu yang konservatisme, itu misalnya seperti akuntan seringkali menurunkan atau menghapus nilai aset yang mengalami penurunan nilai, tetapi sangat jarang menaikkan nilai aset. Selanjutnya di sini ada kesalahan estimasi. Akuntansi akrual memerlukan perakiraan dan estimasi lainnya mengenai konsekuensi arus kas masa depan. Penggunaan estimasi ini dapat meningkatkan kemampuan angka akuntansi untuk mencerminkan transaksi bisnis secara tepat waktu. Namun, estimasi ini tuh menyebabkan kesalahan yang dapat mendistorsi relevansi angka akuntansi akrual. Selanjutnya ini ada reliabilitas versus relevansi. Standar akuntansi melibatkan trade-off antara reliabilitas dan relevansi. Penekanannya pada realitas sering menunda pengakuan dampak peristiwa bisnis dan transaksi tertentu dalam laporan keuangan hingga konsekuensi arus kas dapat diperkirakan secara wajar. Nah, kerugian kontingensi. Sebelum kerugian kontingensi dicatat sebagai kerugian, maka harus diestimasi secara wajar. Selanjutnya itu ada tujuan manajemen laba.
Secara umum dulu nih, manajemen laba itu didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau memengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Nah, tujuan-tujuan itu di sini ada 4 yang dijabarin. Yang pertama itu ada tujuan bonus. Bonus didapatkan dan diukur dari seberapa banyak laba. Tujuan motivasi politik, sebaliknya, laba akan dikurangi dalam laporan keuangan karena aturan pemerintah yang ketat. Selanjutnya itu tujuan penawaran saham perdana. Perusahaan akan menawarkan saham ke publik untuk meningkatkan laba. Nah, selanjutnya lagi ada tujuan informasi pada investor dan memberikan informasi ke investor agar perusahaan dinilai berkinerja baik. Dalam hal ini, manajemen laba berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan manajemen laba yang tinggi akan melakukan penambahan investasi yang tinggi pada periode berjalan. Pengujian hubungan manajemen laba terhadap keputusan investasi telah dilakukan dengan memperoleh temuan bahwa manajemen laba menghubungkan signifikan positif terhadap keputusan investasi. Nah, di sini selanjutnya itu cara menerapkan manajemen laba. Selanjutnya. Cara menerapkan manajemen laba yaitu mengatur dan membuat estimasi akuntansi. Membantu mengatur dan membuat estimasi akuntansi. Selain itu juga dapat mengubah metode akuntansi dan menggeser periode agar biaya atau pendaftaran tidak terhambat. Nah, untuk tujuan manajemen laba tadi, boleh digeser lagi slide-nya. Nah, di sini teman saya akan menjelaskan tujuan manajemen laba. Dalam hal ini, manajemen laba berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi. Hal ini mengidentifikasikan bahwa perusahaan dengan manajemen laba yang tinggi akan melakukan penambahan investasi tinggi pada periode berjalan. Pengujian hubungan manajemen laba terhadap keputusan investasi telah dilakukan dalam memperoleh temuan bahwa manajemen laba berhubungan signifikan positif terhadap keputusan investasi. Nah, di sini ada strategi manajemen laba. Yang pertama itu ada manajer meningkatkan laba. Yang kedua ada manajer melakukan big bet atau strategi big bet. Nah, yang ketiga itu ada peralatan laba. Kalau manajer meningkatkan laba itu salah satu strategi manajemen laba yang dilakukan oleh manajer yaitu meningkatkan laba yang dilaporkan selama periode berjalan untuk menggambarkan keadaan perusahaan lebih baik. Nah, yang kedua itu ada manajemen melakukan big bet itu, strategi itu tuh bertujuan untuk menghindari beban di masa mendatang sehingga di periode mendatang perusahaan dapat memperoleh laba yang lebih besar. Nah, terus yang di peralatan laba itu, strategi ini tuh biasanya manajer menurunkan atau menaikkan laba yang dilaporkan sehingga mengurangi fluktuasinya. Selanjutnya yang 3 slide selanjutnya. Di sini ada motivasi manajemen laba. Yang pertama itu ada intensif kontrak, yaitu banyak kontrak yang menggunakan angka akuntansi, misalnya kontrak kompensasi manajerial, seringkali memasukkan bonus berdasarkan atas laba kontrak benda tertentu memiliki batas bawah dan batas atas. Nah, apabila yang tidak dikelola masih berada di dalam batas atas dan batas bawah, manajer memiliki intensif untuk menaikkan laba. Nah, yang selanjutnya itu ada dampak harga saham, yaitu intensif lain untuk manajemen laba adalah dampak potensial terhadap harga saham. Misalnya, manajer biasa meningkatkan laba untuk mendongkrak harga saham perusahaan secara temporer untuk menjadikan kejadian seperti merger yang akan datang atau penawaran efek atau rencana untuk menjual saham atau menggunakan opsi. Nah, selanjutnya itu ada intensif lain. Intensif umum lainnya itu untuk manajemen laba adalah perubahan manajemen. Ini biasanya menimbulkan big bet karena beberapa alasan seperti dapat dituduhkan pada manajer yang menjabat, menandakan bahwa manajer baru akan membuat keputusan yang sulit untuk memperbaiki perusahaan dan membersihkan geladak untuk meningkatkan laba di masa depan. Selanjutnya, nah di sini ada pergeseran laba. Pergeseran laba itu merupakan proses pengelolaan laba dengan mengharuskan laba dari satu periode ke periode lainnya.
Contohnya itu, pergerakan laba mempercepat pengakuan pendapatan dengan meyakinkan driller atas gerak untuk membeli kelebihan produk di penghujung akhir tahun fiskal. Menunda pengakuan beban dengan mengapa vitalisasi beban, menggeser beban ke periode berikutnya dengan mengadopsi metode akuntansi tertentu, menggunakan biaya satu kali yang besar seperti penurunan nilai, aset, dan biaya restrukturisasi secara berselang. Selanjutnya itu di sini ada klasifikasi manajemen laba. Laba juga dikelola dengan mengklasifikasikan beban dan pendapatan secara selektif pada bagian-bagian tertentu dari laporan laba rugi. Selanjutnya, ada implikasi analisis manajemen laba, yaitu yang pertama, intensif melakukan manajemen laba, reputasi dan masa lalu manajemen, pola yang konsisten, dan kesempatan melakukan manajemen laba. Nah, yang pertama ini, manajemen laba tidak digunakan kecuali tidak terdapat intensif bagi manajer intensif. Ini telah dibahas sebelumnya dan seorang analisis harus mempertimbangkan intensif tersebut. Yang kedua itu, poinnya perlu untuk menilai reputasi dan integritas manajemen, membaca laporan keuangan periode, lalu persyaratan SEC, laporan audit, penggantian auditor, dan media keuangan. Nah, kalau yang ketiga itu tujuannya untuk mempengaruhi yang ke paling bawah, seperti laba atau rasio utama, seperti debt to equity atau interest coverage. Nah, yang keempat, kesempatan untuk melakukan manajemen laba itu, sifat aktivitas usaha, menentukan sejauh mana manajemen laba dapat dilakukan. Selanjutnya, di sini ada proses analisis akuntansi. Nah, pembahasan analisis akuntansi ini mencakup dua bilangan, yaitu evaluasi kualitas laba dan penyesuaian laporan keuangan. Evaluasi kualitas laba itu, dari segi distorsi akuntansi dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki kualitas laba yang tinggi jika informasi laporan keuangannya menggambarkan aktivitas bisnis dengan akurat. Nah, maka dari itu ada beberapa tahapan untuk melakukan evaluasi kualitas laba. Tahap yang pertama itu mengidentifikasi dan menilai kebijakan akuntansi utama. Pada tahap ini, mengevaluasi kualitas laba itu dengan mengidentifikasi kebijakan akuntansi utama yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Menentukan apakah kebijakan tersebut wajar atau agresif, lalu apa dampak dari kebijakan akuntansi tersebut pada laporan keuangannya. Lalu, tahap yang kedua itu mengevaluasi tingkat fleksibilitas akuntansi. Hal ini penting untuk mengevaluasi tingkat fleksibilitas yang tersedia dalam menyiapkan laporan keuangan. Tahap yang ketiga, menentukan strategi pelaporan. Mengidentifikasi strategi akuntansi apa yang diterapkan oleh perusahaan, seperti apakah perusahaan menerapkan praktek pelaporan yang agresif, apakah perusahaan memiliki laporan audit yang bersih, atau apakah ada riwayat masalah akuntansi. Jadi, pada intinya perlu menganalisis kualitas pengungkapan suatu perusahaan, karena pengungkapan yang berorientasi ke depan dan terperinci dapat mengurangi kelemahan laporan keuangan. Tahap yang keempat, mengidentifikasi dan menilai red flags atau indikasi adanya sesuatu yang tidak biasa. Pada tahap ini itu yang salah satu paling berguna dalam mengevaluasi laba agar waspada terhadap red flags. Red flags itu merupakan item yang memberikan peringatan kepada analis akan adanya potensi masalah yang lebih serius, seperti laba yang dilaporkan secara konsisten lebih tinggi dari arus kos operasi. Selanjutnya di sini ada penyesuaian laporan keuangan. Dalam menganalisis akuntansi, tugas terakhir dan paling banyak terlibat yaitu membuat penyesuaian yang layak atas laporan keuangan, terutama laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Jadi, kebutuhan akan penyesuaian ini muncul karena adanya distorsi atau kesalahan pada angka yang dilaporkan. Selain itu juga bertujuan untuk analisis secara spesifik. Nah, di sini ada beberapa penyesuaian umum atas laporan keuangan. Yang pertama, kapitalisasi, sewa operasi, jangka panjang dengan penyesuaian pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Yang kedua, pengakuan bebas ESO untuk penentuan laba. Yang ketiga, penyesuaian untuk biaya satu kali seperti penurunan nilai aset dan biaya restrukturisasi. Yang keempat, pengakuan dari status ekonomi atau didanai pensiunan program manfaat guna karya lainnya pada laporan posisi keuangan. Yang terakhir, penghapusan dampak beberapa pajak penghasilan tanggungan atas liabilitas dan aset dari laporan posisi keuangan. Selanjutnya, penentu kualitas laba. Bagian ini mempertimbangkan 3 faktor yang biasanya diidentifikasi sebagai penentu kualitas laba. Yang pertama itu ada prinsip akuntansi.
prinsip akuntansi ini sebagai salah satu penentu kualitas laba, yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen dalam memilih prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, kebijakan ini dapat menjadi agresif atau konservatif. Yang kedua, penerapan akuntansi. Manajemen memiliki kebijakan atas jumlah laba dengan penerapan prinsip akuntansi dalam menentukan pendapatan dan beban. Yang ketiga itu ada risiko bisnis. Nah, penentu kualitas laba yang ketiga ini adalah hubungan antara laba dengan risiko bisnis. Jadi, manajemen harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko bisnis apa yang akan terjadi, kemudian apa hubungannya dari masing-masing risiko tersebut terhadap kualitas laba yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Sehingga nantinya risiko bisnis dapat dikurangi dengan strategi manajemen yang terampil dalam menganalisis risiko. Selanjutnya, analisis kualitas laporan pada laporan laba rugi. Bagian ini berfokus pada beberapa pengeluaran diskresioner akuntansi yang penting untuk membantu penilaian kualitas laba. Nah, pengeluaran ini sering dilaporkan pada laporan laba rugi atau catatan atas laporan keuangan. Sehingga evaluasi dari pos ini disebut sebagai analisis kualitas laba pada laporan laba rugi. Nah, pengeluaran diskresioner itu merupakan pengeluaran yang manajemen dapat berbeda antar periode untuk melestarikan sumber daya atau mempengaruhi laba yang dilaporkan. Ini ada dua contoh dari pengeluaran diskresioner. Yang pertama ada beban iklan dan yang kedua ada beban penelitian dan pengembangan. Pasti beban iklan itu sebagian besar pengeluaran iklan memiliki dampak di luar periode berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen dalam kasus tertentu dapat memotong biaya iklan tanpa terkena dampak langsung pada penjualan. Yang kedua itu ada beban penelitian dan pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan merupakan pengeluaran pada laporan keuangan yang paling sulit dianalisis dan diinterpretasi. Nah, analisis biaya diskresioner lainnya itu yang ditunjukkan di masa depan, contohnya adalah biaya pelatihan, penjualan, dan pengembangan manajerial, serta perbaikan dan pemeliharaan. Analisis kualitas laba pada laporan posisi keuangan. Konservatisme dalam aset yang dilaporkan. Relevansi nilai aset yang dilaporkan adalah terkait atau dengan sedikit pengecualian seperti investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dan tanah. Dengan pengakuan akhir mereka sebagai beban yang dilaporkan. Hal ini dapat dinyatakan sebagai proposisi umum, yaitu jika aset dinyatakan terlalu tinggi, maka laba kumulatif dinyatakan terlalu tinggi. Nah, pernyataan ini benar, kenapa? Karena jika lambatnya dikenakan biaya yang diperlukan untuk menurunkan aset ke realisasi, seperti penundaan dalam pengakuan penurunan aset, selain itu juga ada misalnya seperti persediaan yang telah using atau aset tetap yang tidak produktif. Dan ada juga pengisian piutang tetap tagih yang dinyatakan terlalu tinggi atau sebaliknya. Selanjutnya, konservatisme dalam provisi dan liabilitas yang dilaporkan. Analisis harus mewaspadai proposisi yang berkaitan dengan nilai provisi atau penyerahan dan liabilitas terhadap laba secara umum. Hal ini dapat dinyatakan sebagai proposisi umum, yaitu jika provisi dan liabilitas dinyatakan terlalu rendah, maka laba kumulatif dinyatakan terlalu tinggi. Pernyataan ini benar karena lambatnya dikenakan biaya yang diperlukan untuk menaikkan provisi atau liabilitas ke nilai pasarnya, seperti perkiraan yang terlalu tinggi atas biaya pesangon dan restrukturisasi yang direncanakan. Next. Faktor eksternal dan kualitas laba. Kualitas laba dipengaruhi oleh faktor eksternal terhadap perusahaan. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laba, seperti kualitas laba luar negeri, peraturan, stabilitas dan reliabilitas sumber laba, dan ada karena ketidakpastian. Kalau untuk kualitas laba luar negeri itu maksudnya dipengaruhi oleh kesulitan dan ketidakpastian dalam pemulungan kembali atau repatriasi, fluktuasi mata uang, kondisi sosial dan politik, serta adat dan peraturan setempat. Kalau peraturan itu kan seperti lingkungan peraturan menghadapi fasilitas umum mempengaruhi kualitas labanya. Jika apabila lingkungan peraturan yang tidak simpatik atau berlawanan dapat mempengaruhi biaya dan harga penjualan, sehingga mengurangi kualitas laba karena meningkatnya ketidakpastian keuntungan di masa depan. Lanjut. Lalu untuk karena ketidakpastian itu belum
Lalu untuk karena ketidakpastian itu, pendapatan yang berkaitan dengan pertahanan pemerintah sangat diandalkan pada saat ketegangan internasional memanas, tetapi terpengaruh oleh peristiwa politik pada saat aman tingkat perubahan harga mempengaruhi kualitas laba. Ketika tingkat harga sedang meningkat, keuntungan persediaan atau beban yang dinyatakan terlalu tinggi seperti penyusutan akan menurunkan kualitas laba. Next selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pelaporan dan analisis laporan keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.